Sejauh ini yang sudah join 46 orang di Zoom kali ini. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang kita mulai saja ya Bapak Ibu sekalian, karena ini terbatas waktu dan partisipannya juga sepertinya sudah cukup banyak. Oh, juga sudah di tempat. Pagi Bu Titik. Selamat pagi Mbak Ranti. Salam sehat. Lalu Bu. Pembicara kita juga sudah Selamat join. pagi Pak Adam, Mas Adam. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Titik. Kalau yang ini Adamnya ada kumisnya Bu. Hah? Ada harus ada pakai kumis. Ya kan itu pakai kumis Bu. Oh, kita santai aja Mas Adam ya. Oke. Mas Adam kan seperti anak saya ya, saya bilang. Ini Dokter Adam sama Dokter Rindang sudah join ya. Jadi Dokter Rindang ini adalah yang biasa di kami Mas, konsultan kesehatan kami. Kalau Mas Adam kan nun jauh di sana. Ini masih di negaranya Sinto atau masih di Jakarta? Halo, maaf, kenapa? Ini dari mana? Dari Jakarta atau dari Jepang ini? Dari Jepang, alhamdulillah dari Kobe. Betul. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Oke, kita mulai saja ya. Baik, yuk. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anjasmara makan bun cabe. Selamat datang di acara Bincang Sehat BBKB. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul secara virtual dengan Bapak Ibu yang sekantor ini, walaupun mungkin yang join belum semuanya bisa join karena memang jam 8 pagi ini. Dan terima kasih juga untuk Dr. Adam dan Dr. Rindang yang sudah menyempatkan waktunya sebagai moderator dan pembicara hari ini. Nah, tema kali ini adalah nyaman bekerja di saat pandemi. Karena seperti yang kita tahu bahwa COVID ini rasa-rasanya sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan memang kemarin juga ada kejadian yang cukup menghebohkan di kantor dan kita sendiri kaget sebenarnya. Dan seperti yang kita tahu bahwa Jogja ini merupakan salah satu kota wisata yang cukup ramai kemarin ini sampai Malioboro lihat fotonya putus-putus. Dan Mbak Ranti. Ya. Halo. Nah, menurut Pandemi Talks ini, bahkan kota Jogja ini memiliki positive rate mencapai 25%. Dan dibuktikan juga ternyata dengan kemarin waktu kantor kita ada swab massal, ternyata cukup banyak yang positif, walaupun beberapa diantaranya memang OTG. Nah, pembicara kali ini memang cukup spesial karena dari luar negeri diimport gitu ya, Dr. Adam Prabata yang merupakan edukator COVID. Dengan followernya ini 120K di Instagram. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau tanya, langsung aja tanya. Karena kalau komen atau DM di Instagramnya belum tentu langsung dibalas. Kalau di sini kan pasti langsung dijawab. Dan yang tidak kalah spesial karena moderatornya itu adalah Dr. Rindang. Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Dr. Rindang. Apalagi kalau udah jadwalnya Dr. Rindang, Bapak-Bapak pada ngantri di ruang periksa kesehatan. Tanpa berlama-lama, mungkin saya serahkan panggung virtual ini kepada moderator dan pembicara. Silakan Dr. Rindang dan Dr. Adam. Yang kayaknya sinyalku yang jelek deh. Betul tuh, Pak. Tak ke bawah dulu ya. Rokok ya. Obat, Mas.
Nancy rutin sih. Nancy. Orang, aku apa? Oh ini apa? Remote. Mas Arif. Ini mungkin masih sibuk di kantor ya, jadi masih banyak orang yang seliwer-seliwer. Mungkin Dokter Indang bisa langsung dimulai saja caranya karena kita keterbatasan waktu. Halo, Dokter Indang mungkin masih mute, Mbak. Oh iya, masih mute. Mungkin masih mute. Oke, kita langsung aja nanti sambil jalan. Ya, Pak Adam ada presentasi yang akan disampaikan terkait tema kali ini, nyaman bekerja di saat pandemi. Mungkin langsung saja dari Dokter Adam, nanti Dokter Indang akan membersamai di tengah-tengah nanti. Oke, siap. Nih langsung saya mulai aja ya, Mbak Ranti ya. Iya, Mbak Dokter Adam, silahkan. Ya, siap Bu. Sebentar. Oke. Ya. Oke, ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mbak Ranti, Bu Titi, dan karyawan lainnya. Jadi, untuk saat ini, saya akan sedikit membahas tentang kembali bekerja pasca isolasi mandiri. Ini seperti tadi sudah disinggung, ini nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, seperti apapun, nggak apa-apa, tanya aja, santai aja. Kalau saya bisa, insya Allah akan saya jawab. Jadi, santai aja. Oke, kita mulai. Jadi ini tentang kembali bekerja pasca isolasi mandiri. Jadi sebelumnya kita masuk dulu nih ke kondisi COVID ini seperti apa saat ini. Jadi kalau di dunia itu saat ini sama ya mirip kayak di Indonesia, grafiknya masih naik-naik ke puncak gunung, makin ke sini makin tinggi, dan kasusnya sudah lebih dari 90 juta kasus totalnya. Dan angka kematian 2,1%, artinya kalau ada 50 orang yang sakit, 1 diantaranya sudah meninggal dunia. Dan kalau di Indonesia seperti apa? Di Indonesia itu lebih dari 900.000 kasus. Masih naik juga, masih nanjak. Bahkan beberapa hari terakhir rekor ya, sempat sampai 11.000 sekian seharinya. Dengan angka kematian 2,9%. Jadi kalau ada 100 orang, kurang lebih 2-3 meninggal dunia. Dan itu tersebar juga di banyak kota. Masuk salah satunya di Jogja. Dengan tadi seperti disinggung juga, kalau angka positivity rate itu cukup tinggi, sekitar 20-30%. Jadi kalau istilahnya kalau kalian ngantri ini mau PCR, ada 5 orang, itu 1 atau 2-nya itu positif yang ada di sekitar kalian. Jadi memang sudah sebanyak itu. Oke, sekarang kita masuk. Nah kan saya sempat dengar nih, sempat sakit ya, sempat ada yang bukan sakit, sempat ada kayak pemeriksaan massal dan kemudian banyak yang diketahui kalau terinfeksi sebenarnya. Nah, jadi ini kalau nanti misalnya dari kantor kayak ini harus seperti apa sih yang sudah masuk. Jadi kalau sejauh ini untuk kriteria orang yang sudah sembuh adalah yang pertama ini ada 2 nih, ada kriteria PCR, ada kriteria gejala dan waktu. Nah, PCR ini kalau mau saklek pakai PCR itu harus 2 kali PCR negatif berturut-turut dengan jeda minimal 24 jam. 1 kali PCR negatif aja belum tentu bisa. Dan yang kedua, ada kriteria gejala dan waktu. Syarat sembuhnya tergantung pada pasien punya gejala atau enggak. Orang yang terinfeksi tadi bergejala apa enggak. Kalau misalnya dia nggak ada gejala, itu minimal 10 hari setelah dia diswab dengan hasil positif, misalnya gini, diswabnya tanggal 1 Januari, terus tanggal 3 hasilnya keluar. Nah, berarti tanggal 1-nya itu kita hitung sebagai hari 0. Nanti ketika sudah tanggal 11, berarti tanggal 12-nya, itu sudah bisa selesai isolasi mandiri kalau sama sekali nggak ada gejala. Tapi kalau ada gejala itu minimal 10 plus 3 hari. Jadi kalau misalnya sempat ada demam atau ada batuk atau ada hilang penciuman, itu minimal 13 hari. Biasanya di Indonesia digenepin udah 2 minggu sekalian. Kalau udah 2 minggu nanti baru bisa kembali selesai isolasi mandiri. Nah, pertanyaannya kalau di rumah sakit gimana? Nah, kalau di rumah sakit misalnya sampai dirawat, itu bisa pakai kombinasi antara PCR atau isolasi mandiri. Terus kantor biasanya nanya nih, aduh saya bingung nih, gimana ya caranya ya? Maksudnya kan kita nggak mungkin nih hitung-hitung gejala gini, susah nanti salah gimana. Caranya seperti ini. Jadi untuk kesembuhan itu sebenarnya tetap perlu pertimbangan dan keputusan dokter. Jadinya keputusan selesai isolasi mandiri itu wajib dikonsultasikan sebenarnya sama dokter yang merawat. Kalau misalnya nggak ada dokternya gimana nih?
Oke, ada puskesmas. Jadi sejauh ini kalau misalnya kita sakit, bukan sakit, terinfeksi COVID dan misalnya harus isolasi mandiri, terus kita bingung nih, kapan saya selesainya ya? Jangan sekali-sekali punya keputusan sendiri. Maksudnya kayak, oh saya udah 10 hari isolasi, udah 2 minggu isolasi, ah ya udah saya mau selesai isolasi mandiri. Itu tidak boleh. Jadi caranya adalah kalian harus telepon atau cerita ke puskesmas tentang kondisi kalian. Bilang, saya sekarang nggak ada gejala misalnya, pernah ada keluhan tanggal segini, terus sempat swab tanggal segini mulainya, terus tapi sampai sekarang belum swab lagi. Nah, nanti dari puskesmas tersebut yang akan memutuskan apakah kalian mungkin perlu swab PCR lagi, apakah kalian perlu ke rumah sakit jangan-jangan, ataukah kalian bisa selesai isolasi mandiri. Nah, jadi kantor gampangnya gini, kalau mau menerima pasien masuk, bukan pasien masuk, kalau mau menerima orang yang sempat terinfeksi masuk kembali ke kantor, itu cukup tanya, "Kamu sudah punya surat selesai isolasi mandiri belum? Dari puskesmas atau dari rumah sakit?" Kalau belum, ya nggak boleh, urus dulu sana. Meskipun kalian sudah sembuh, sudah tidak menularkan, tapi kalau surat itu nggak punya, artinya tanggung jawab kepada negara kalian itu kurang. Jadi pastiin kalau sudah punya surat itu, ya udah, sudah aman harusnya. Oke. Nah, ini kenapa penting banget nih kita bahas di kantor, karena ini ada data dari DKI, kebetulan saya belum dapat nih data yang dari Jogja. Jadi klaster perkantoran itu adalah penyumbang terbanyak penularan COVID. Bisa dilihat di paling atas, itu bahkan paling banyak adalah kantor swasta. Kemudian ada badan dinas, kantor-kantor lembaga lain, dan kantor-kantor lain. Ini bisa berlaku juga di banyak negara. Bukan saja bukan negara, di banyak daerah. Jadi mencegah penularan di kantor ini sangat-sangat penting. Nah, ini yang penting nih yang bisa dilakukan di kantor. Jadi gini, COVID itu bisa menular secara airborne. Airborne itu artinya ukuran dropletnya kecil-kecil banget, bisa dilihat di gambar. Kalau ada yang ngomong, bahkan ngomong, atau mungkin ngomong agak keras, bernyanyi, kalau dia sakit, itu virusnya bisa kemana-mana. Dan kalau posisinya itu kondisi ruangannya indoor, kan kantor indoor, ventilasinya kan kita nggak tahu nih bagus apa enggak, bisa beda-beda tiap kantor. Kalau misalnya ventilasinya kurang bagus, nah resiko penularan airborne itu akan tinggi banget. Dan sering banget terjadi ternyata ruang-ruang kantor itu ventilasinya tidak terlalu baik. Kalau tidak terlalu baik, jadinya virusnya muter-muter terus di udara. Dan nanti akhirnya orang-orang yang ada di sekitar situ akan menghirup virusnya semua, akhirnya sakit. Jadinya gimana nih kalau ngelihat ini? Apa yang bisa kita lakukan di kantor nih? Jadi kita perlu melakukan ventilasi optimal. Jadi gini, ini dibilang adalah solusi Rp0. Caranya gimana? Caranya adalah utamakan ventilasi natural. Selama di ruangan itu jendela bisa dibuka, pintu bisa dibuka, selama ada orang di dalamnya, wajib pintunya dibuka, jendelanya dibuka. Supaya kalau misalnya apes nih ada yang sakit tapi nggak ketahuan, itu kemungkinan virusnya menyebar ke orang sekitarnya jauh lebih kecil. Kalau kalian benar-benar bisa memanfaatkan ventilasi natural tersebut. Kemudian yang ini dibilang adalah solusi 1-3 juta rupiah, yaitu pastiin ventilasi mekanik, misalnya kalian punya AC atau ada ventilasi sentral, itu dipastiin beroperasi dengan baik. Kemudian ini dibilang solusi 10-50 juta. Oh. Ini solusi paling mahal, yaitu kalau misalnya ternyata apes nih, kantor kalian atau tempat kalian itu udaranya muter-muter aja di sana. Yang mesti dilakukan adalah harus pasang HEPA filter atau MRV, atau diganti bahkan ini yang paling mahal, atau dipasang lampu UV tapi di atas atapnya. Cuma ini solusi yang sangat mahal. Jadi idealnya adalah kembali ke ventilasi natural. Jadi kalau misalnya sekarang yang sudah sampai ke kantor sudah mulai, kalau misalnya jendela atau pintu masih tertutup, silakan dibuka yang luas. Kecuali memang sedang butuh privasi, tapi benar-benar pastikan ini bisa terbuka. Atau kalau misalnya tertutup banget, pastiin AC-nya, misalnya pakai AC, itu AC-nya bisa muter sama udara di luar. Kalau AC-nya cuma muter udara di dalam aja, itu cukup berbahaya. Nah, ini juga nih, ini COVID ini bisa menular dari permukaan benda. Jadi kalau misalnya di kantor ada yang sakit, batuk, terus virusnya keluar, virusnya itu akan nempel di benda kan. Nah, kalau jumlah virusnya itu cukup banyak, nanti kalau misalnya apes, ada orang lain yang megang, lupa cuci tangan, kemudian menyentuh hidung, mata, mulut, akhirnya penularan COVID bisa terjadi. Jadi solusinya adalah
tetap wajib cuci tangan dan desinfektan. Cuci tangan itu bisa yang wajib itu dengan sabun ya. Jadi kalau ada sabun, ada air mengalir, pakai itu. Tapi kalau nggak ada, pakai hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini maksimal 5 kali berturut-turut. Kalau lebih dari itu, segera pakai sabun. Jangan pakai hand sanitizer lagi. Kenapa? Karena hand sanitizer itu cuma bikin virusnya mati. Jadi ntar si sisa-sisa virusnya, bangkai-bangkai virusnya tetap ada di tangan kalian. Jadi ketika kalian nanti udah sampai 5 kali itu udah banyak sekali. Makanya harus segera dibilas dengan air dan sabun. Dan desinfeksi nih. Jadi jangan lupa kalau misalnya nanti sudah mulai ramai lagi, sudah mulai pada masuk lagi, bahkan dari sekarang itu permukaan-permukaan benda setiap pagi pas masuk sama waktu mau pulang itu yang sering disentuh oleh tangan, misalnya meja kita pribadi atau yang punya ruangan pribadi itu gagang pintunya disemprot, area laci-laci, pokoknya yang rawan terpegang oleh tangan. Itu baiknya disemprot ketika baru datang dan ketika mau pulang. Nah, ini juga penting nih. Nanti misalnya sudah masuk, mungkin juga sudah dilakukan ya dari sebelum-sebelumnya, itu mungkin seperti kita ketahui, penularan COVID itu mayoritas dari droplet dengan jarak 1-2 meter. Jadi, penting banget yang namanya menjaga jarak aman. Mungkin nanti kursi-kursinya sama meja-mejanya, tempat duduknya bisa diatur, supaya benar-benar ada jarak aman. Jarak aman itu bukan hanya ke samping, tapi pastikan juga jarak ke depan dan ke belakang itu juga aman. Jadi benar-benar di range, diatur sedemikian mungkin supaya benar-benar resikonya itu jadi jauh berkurang. Nah, kemudian ini juga mungkin udah dari sebelumnya wajib pakai masker ya, terutama masker kain. Nah, mungkin ini yang bisa ditambahin di sini adalah maskernya lebih diperhatikan. Jadi pastiin yang namanya masker scuba tuh, yang kalau ditarik melar-melar, itu kan elastis tuh, itu tidak direkomendasikan sebenarnya. Jadi bahkan saya dengar udah ada beberapa tempat yang kalau kelihatan pakai scuba dipulangin orangnya, nggak boleh. Kemudian ini ada syarat-syarat lain kayak bisa menangkap partikel, rekor bahannya seperti apa, dan minimal 3 lapis. Tapi itu hanya masker-masker kain yang ada sekarang sudah memenuhi itu, jadi cukup aman. Jadi yang perlu dipastikan adalah bahannya. Dan jangan sampai, ini saya juga sering nih dengar ceritanya di Indonesia, bilangnya pakai bandana tuh atau pakai kain, dipakai nutupin hidung sama mulut, terus pas dibilang saya udah pakai masker kok, ngapain saya harus pakai masker kayak biasa, ini kain, ini masker saya. Nah, itu tidak direkomendasikan. Jadi kalau misalnya ada yang masih ngotot pakai itu, harus segera diganti, minta pakai masker yang benar, masker kain yang benar. Kenapa? Karena pakai kain itu tidak menurunkan resiko apa-apa, sama saja dengan kalian nggak usah pakai masker sekalian. Jadi tidak melindungi. Nah, ini juga penting nih. Misalnya nih, kalian masuk kantor kan biasanya nggak mungkin 4 jam. Mungkin 6 jam, 8 jam, atau lebih. Jadi harus dihitung tuh jumlah masker kainnya. Jadi misalnya kalian masuknya itu 8 jam. Artinya kan 4 kali 2. Belum tambah perjalanan. Artinya kalian pakai masker dari rumah, bawa cadangan 2. Ketika sudah mendekati 4 jam, masker kainnya harus segera diganti. Kenapa? Karena kalau sudah 4 jam, itu tidak optimal lagi. Jadi benar-benar diperhatikan masalah waktu penggunaan masker kain ini. Nah, kemudian, kalau pakai face shield boleh nggak? Saya lihat tuh artis-artis di TV pada pakai face shield. Nah, jadinya nggak boleh sebenarnya kalau kita pakai face shield tapi tidak pakai masker. Silakan, boleh banget kalian mau pakai face shield, tapi jangan lupa maskernya. Jadi jangan sampai ya kalian pakai face shield aja. Dan wajib sebelum dan sudah pakai masker cuci tangan. Jadi ini kayak tadi masker kainnya harus seperti apa dan gimana cara pakainya dan harus berapa lama pakainya, itu mungkin kantor bisa membantu juga kasih tahu ke karyawannya supaya lebih jelas. Kemudian ini kontak erat. Nah kan kemarin sempat ada beberapa yang terbukti sakit ya. Dan apakah ini mungkin terjadi lagi? Mungkin saja. Makanya kita harus lebih aware lagi. Jadi gini, untuk kontak erat, jadi kalau misalnya kebetulan nih, misalkan yang sakit ada beberapa nih di kantor. Nah, kalau misalnya ada yang kontak, itu harus segera ditelusuri. Pertanyaannya adalah kontaknya seperti apa? Nah, kontaknya itu harus dengan orang yang terkonfirmasi, artinya PCR-nya positif jelas, atau mungkin antigen positif, rapid antigennya positif, tapi dengan kondisi tertentu. Kondisinya apa? Kalau di Indonesia ada 3 yang utama.
yaitu benar-benar tatap muka atau berdekatan, jaraknya di bawah 1 meter, dalam waktu total 15 menit. Gimana tuh maksudnya? Jadi, misalnya gini, misalnya kalian kontak nih di kantor 5 menit, kemudian pindah ke dapur ngobrol lagi 6 menit, di toilet 3 menit, kemudian ke lift atau misalnya keluar itu 3 menit. Kan secara umum tidak ada yang 15 menit berturut-turut kan. Tapi dalam satu hari itu, dalam rentang waktu 24 jam, kalau di total itu sudah 15 menit. Nah, kalau panduan baru, saya setahu saya sampai saat ini belum diadopsi di Indonesia, tapi di beberapa negara itu sudah menghitung. Kalau misalnya total sudah 15 menit dalam 24 jam, sudah termasuk kontak erat. Jadi misalnya ada pemeriksaan rutin lagi nih, ada yang sakit. Nah, itu semua yang sempat kontak sama dia, dengan hitungan seperti ini terus ditelusurin. Termasuk juga sempat sentuhan fisik, tapi kalau memberi perawatan sepertinya tidak ya. Ini kan konteksnya di rumah. Jadi benar-benar mesti diperhatiin nih. Nah, ini waktunya nih. Sampai kapan mesti ditelusurin? Jadi kalau kebetulan orangnya ada sakit, bergejala, itu sejak 2 hari sebelum gejalanya muncul. 2 hari sebelumnya, misalnya ada demam, misalnya ada kehilangan penciuman, ada batuk, itu 2 hari sebelumnya, sampai pasiennya akhirnya diisolasi. Semua yang kontak dengan syarat seperti ini harus ditelusuri semua. Dan nanti harus karantina mandiri, nanti dijelaskan lebih lanjut. Kalau yang nggak bergejala gimana? Kan banyakan pasiennya nggak bergejala. Nah, jadinya misalnya di swabnya tanggal 1. Di swabnya saya tanggal 3. Nah, tanggal 5 keluar. Nah, dari sebelum tanggal 3 itu mundur 2 hari, semua yang kontak dari tanggal 1 sampai akhirnya orang tersebut Kontak ya, Dok ya? itu yang kontak dengan syarat-syarat seperti slide sebelumnya, wajib di karantina mandiri, nggak boleh masuk kantor juga, karena bisa aja mereka sudah tertular. Jadi benar-benar harus lebih aware sih sama kayak gini. Kenapa? Karena kalau yang sakitnya diisolasi, tapi yang kontak erat nggak diisolasi, kemungkinan gini-gini aja. Maksudnya penularannya akan tetap berlanjut. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya seandainya kita misalnya, oh teman saya sekantor nih, positif nih. Terus pas dilihat, dihitung, wah saya kontak erat nih. Oke, berarti saya harus karantina mandiri nih selama 14 hari. Nah, kalau peraturan dari Kemenkes, selama tidak bergejala ketika isolasi mandiri 14 hari, itu karantinanya selesai. Apakah perlu cek PCR? Sejauh ini tidak wajib. Apakah perlu cek antigen? Sejauh ini juga tidak wajib. Tapi kalau misalnya kantor mau memfasilitasi, silakan. Tidak ada masalah. Tapi itu sejauh ini tidak wajib. Nah, gimana kalau misalnya ada gejala nih, misalnya tahu-tahu demam, tahu-tahu batuk, tahu-tahu penciumannya hilang. Langsung. Itu kalian dianggap suspek. Dan harus segera cek PCR dan juga berobat. Berobat untuk mengatasi gejalanya, cek PCR juga buat memastikan apakah kalian terinfeksi COVID apa enggak, gara-gara sempat kontak dengan pasien, dengan orang yang sakit. Jadi benar-benar agak rumit sebenarnya, tapi mau nggak mau, demi supaya kondisi di tempat kerja, begitu juga kan dengan di rumah. Karena kalau teman kalian ada yang kontak erat, dan kalian ternyata kontak erat juga dengan teman tersebut yang kebetulan ternyata terinfeksi, keluarga kalian di rumah juga dalam masalah sebenarnya. Jadi efeknya cukup panjang, makanya benar-benar harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini kan tadi saya bilang nih, muncul gejala nih. Gejalanya seperti apa sih yang bisa bikin kita perlu pencatatan kalau lagi karantina mandiri? Yang utama adalah demam dan batuk akut. Jadi kalau ada 2 ini bersamaan, tiba-tiba kalian demam dan batuk, wajib tuh segera karantina mandiri. Nah, tapi kan sering ada yang bilang nih kalau wah COVID ini kan gejalanya banyak ya. Ada yang kayak artis tertentu tuh yang sampai merah-merah kulitnya, atau ada yang mencret-mencret. Oke, jadi emang benar. Jadi kalau dari WHO sejauh ini ada 11 nih. Demam, batuk, diare, lelah, sakit kepala, sesak napas, sakit otot, gangguan status mental itu kayak tiba-tiba bingung, terus kalau ditanya nama kamu siapa nggak tahu, kamu di mana nggak tahu, kemudian hidungnya tersumbat, sakit tenggorokan, mual muntah. Kalau ada kumpulan gejala itu 3 atau lebih, itu sudah termasuk bergejala. Dan itu seperti tadi, kalau karantina mandiri mesti segera di PCR. Bahkan kalau kalian tidak sedang karantina mandiri, misalnya lagi masuk kantor, tiba-tiba ada 3 ini atau lebih, ya udah jangan masuk gitu. Jangan memaksakan. Karena bisa aja kalian tertular dan akhirnya menularkan orang sekantor. Dan itu beresiko. Nah, ini satu lagi nih. Kalau misalnya tiba-tiba
penciuman dan pengecapan kalian turun atau hilang dengan akut tuh kayak dalam jangka waktu pendek, sebelumnya nggak pernah, terus kalian nggak tahu penyebabnya apa ya, kenapa tiba-tiba begini ya, kenapa tiba-tiba makan nggak ada rasanya, kenapa tiba-tiba saya udah pakai parfum tapi kok nggak bau ya. Nah, itu kalian sudah probable itu sudah hampir pasti istilahnya. Wajib dipastikan pakai PCR dan jangan mencoba-coba masuk kerja. Bahkan di rumah kalian udah harus segera menjauhkan diri dari keluarga kalian. Kenapa? Karena kalau awal-awal banget bergejala, itu resiko penularannya sedang tinggi-tingginya sebenarnya. Jadi sangat rawan. Nah, ini juga nih, misalnya ditanya nih, seperti tadi nih yang ini, kan tadi saya bilang, wajib nggak PCR atau tes antigen? Nggak wajib. Tapi kalau kantor mau memfasilitasi silakan. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan nih harusnya? Kalau misalnya, wah kebetulan kantor punya ini nih, punya dana, kita bisa nih, oh kamu lagi ini soal karantina mandiri, ya udah saya PCR deh. Nah, kalau mau PCR itu idealnya kalau dari CDC itu lembaga penyakit di Amerika Serikat, itu minimal paling cepat hari kelima setelah kalian kontak. Misalnya kalian kontaknya tanggal 1, itu hari 0, berarti tanggal 6 itu paling cepat untuk kalian PCR. Kalau mau lebih ideal lagi, seperti tadi protokol pemerintah, ketika gejalanya muncul. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada gejala dan tetap mau memeriksa, antara hari ke-5 sampai hari ke-8 tuh oke. Kalau paling oke tuh hari ke-8 setelah kontak. Hari ke-8 bingung, ya udah seminggu habis kontak deh. Itu bisa PCR. Kalau misalnya ada dananya dan kalian mau memastikan. Nah, bahkan di sini ini di Amerika ini ada satu peraturan. Jadi kalau misalnya kalian hari ke-5 di PCR, hasilnya negatif. Nah, jadinya kalian bisa masuk kerja lebih cepat, yaitu di hari ke-7 atau seminggu setelah kalian kontak erat. Nah, tapi lagi-lagi kalau di Indonesia sejauh ini belum seperti ini. Tetap idealnya 14 hari. Jadi, meskipun misalnya kalian kontak nih sama pasien, terus di swab hasilnya negatif, terus dia langsung bisa masuk. Enggak kayak gitu. Mau kalian punya hasil negatif, tetap idealnya 14 hari. Bahkan dari yang Amerika Serikat juga sama. Di akhir mereka ngomong tetap idealnya 14 hari. 7 hari ini kalau ada kondisi-kondisi tertentu aja. Jadi tetap bersabar kalau seandainya kontak, meskipun PCR kalian sudah negatif, swab antigen kalian sudah negatif, tetap bersabar di rumah sampai 14 hari. Untuk mengurangi resiko penularan di kantor juga sebenarnya. Iya, ini kan sudah eranya lagi tinggi-tingginya nih. Ini suka ada pertanyaan nih, saya harus punya gaya hidup kayak apa ya? Saya harus kalau mau olahraga kayak gimana ya? Kalau mau makan kayak apa ya? Oke, jadi gini, mungkin kalau di antara kalian ada yang sedang WFH, kalian pasti mikir nih sering, wah WFH nih asik, bisa santai-santai di rumah. Santai-santai, saya nggak perlu ke kantor. Ketika lagi senggang, saya bisa melakukan hal yang saya inginkan. Kan ada yang berpikir kayak gitu kadang-kadang. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Dan kadang ada yang mikir gini nih, wah WFH nih saya bisa santai-santai, gak usah aktivitas fisik. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kalian tidak ada aktivitas fisik sama sekali, resiko obesitas, kegemukan, diabetes, penyakit gula, dislipidemia, kolesterol, dan sakit jantung meningkat. Dan ketika kalian punya penyakit ini, artinya ketika kalian terinfeksi COVID, ketika kalian dapat COVID apes, itu resiko kalian untuk sakit berat, sampai masuk ICU, bahkan meninggal dunia, itu jadi jauh lebih meningkat. Jadi makanya, jangan berpikir bisa di rumah itu, atau misalnya jam kerja di kantor dikurangi itu, artinya aktivitas fisik kalian berkurang. Tidak. Jadi idealnya tetap sempatkan olahraga. Minimal 2 jam 30 menit dalam seminggu. Aduh ribet, ya udah 5 hari aja seminggu, setengah jam sehari. Tapi saya di rumah udah nyapu, udah ngepel, udah cuci piring. Itu olahraga bukan? Bukan. Olahraga itu yang benar-benar diniatkan. Jadi emang kalian niat mau olahraga, jangan disambi cuci piring, jangan disambi nyapu, jangan disambi ngepel. Itu bukan olahraga. Dan kalau bisa di rumah aja lebih baik. Mau jalan di tempat boleh, mau lari di tempat boleh, mau kalian roll depan muter-muter di rumah boleh, silakan. Mau yoga juga boleh. Nah, kan suka ada pertanyaan nih, tapi teman-teman saya dok, maunya olahraga di luar rumah nih, naik sepeda, pakai Brompton, gimana nih? Nah, jadi gini, kalau kalian mau di luar rumah, mau pakai sepeda, kalau di Indonesia ya peraturannya, itu kalian tetap harus pakai masker, ya. Dan tapi ada tapinya nih,
kalian itu harus mengurangi ininya, intensitasnya. Jadi jangan terlalu berat. Kenapa? Yang sedang ya, Dok ya? Kalau terlalu berat dan kalian pakai masker itu bahaya, bisa sesak. Nah, terus pertanyaannya gini jadinya, tahu dari mana saya berat apa enggak? Gampang, bisa dilihat nih ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Tesnya gimana? Kalian lagi jogging nih, misalnya sama teman kalian atau lagi naik sepeda, ngobrol. Mas, nanti kita mau makan di, saya lapar nih, mau makan gudeg gitu. Nah, kalau misalnya kalian bisa ngomong kayak gitu, artinya kalian masih intensitas sedang. Silakan lanjutkan olahraganya. Apalagi misalnya kalian sambil naik sepeda bisa nyanyi Bengawan Solo, itu lebih bagus lagi, masih ringan. Nah, tapi kalau misalnya gini, kalian lagi naik sepeda, "Mbak Mbak, aduh entar makan." Nah, itu kan udah terbata-bata ngomongnya. Kalau udah terbata-bata, terus kalian dengar teman kalian terbata-bata, stop. Bilang, Mas, Mbak, istirahat dulu." Kenapa? Nanti bahaya. Istirahat dulu, duduk dulu, nanti kalau udah agak enakan, lanjut lagi. Tapi tetap dalam kondisi kita bisa ngomong, kayak gitu. Itu buat menjaga kondisi kalian, supaya nggak bahaya. Nah, ini suka ada pertanyaan juga nih. Saya tapi mau bahagia misalnya. Nah, ini kalian harus lihat kalau misalnya kalian itu bareng-bareng grup bersepeda, itu kan artinya kalian bareng orang-orang yang tidak serumah. Kalian di tempat umum, otomatis kalian termasuk yang resiko tinggi. Jadi kalau kalian mau olahraga silahkan, karena saya nggak bisa ngelarang juga. Masa saya menarik-narikin kalian biar nggak olahraga, tapi yang jelas kalian harus tahu, ketika kalian jogging bareng-bareng, sepeda bareng-bareng, atau mungkin main bulu tangkis, main basket, main sepak bola, itu kalian termasuk dalam kondisi yang resiko tinggi. Karena kalian otomatis akan bersama orang yang tidak serumah dengan kalian. Dan perlu diperhatikan itu resikonya tinggi. Jadi, saya kembalikan lagi ke kalian, udah tahu resikonya seperti apa, dan udah tahu nih intensitasnya harus seperti apa. Nah, ini makanan juga sering ada yang nanya nih. Makanan harus seperti apa ya? Sejauh ini sebenarnya cukup kalian makan gizi seimbang, tapi banyakin buah dan sayur. Kalau misalnya mau konsumsi vitamin atau suplemen, sebenarnya kalau kalian usia dewasa dan sehat, nggak butuh. Kecuali kalian terbukti emang kekurangan. Mungkin dicek darah, dicek apa, dan kalian terbukti. Nah, ini ada buat usia lanjut, ada rekomendasinya, ada vitamin E, zinc, vitamin C, vitamin D. Ya, untuk kalian yang mungkin 50 ke atas juga udah boleh. Tapi yang kalau usia muda, sejauh ini tidak terlalu dianjurkan, kecuali kalian terbukti kekurangan. Walaupun kalian tidak tahu dosisnya, beli aja yang masih dosis aman, itu tidak ada masalah. Di sini prinsipnya sebenarnya saya nggak melarang. Tapi kalian harus tahu kadang-kadang, misalnya kayak vitamin C, kalau kalian dalam jangka yang benar-benar panjang dirutin terus, ada resiko tertentu, misalnya lebih mudah terbentuk batu ginjal. Nah, kayak gitu. Jadi tetap ada resiko-resikonya. Jadi benar-benar diperhatikan. Dan kalau bisa tanya, mungkin tanya ke dokter Rindang, dok, saya mau konsumsi vitamin ini nih, aman nggak ya? Nanti kalau dokter Rindang jawab, oke, silakan. Tapi dosisnya segini aja, silakan. Kayak gitu. Jadi pastikan konsultasi dulu. Bisa dengan dokter atau ahli gizi. Nah, ini juga suka ditanya nih, kalau makan di mana ya? Oke, ini dia nih, habis naik sepeda, habis jogging, habis bulu tangkis, enak nongkrong nih di warung sambil makan. Nah, sejauh ini hindari terutama kalau tempat makannya indoor. Kenapa? Satu, makan itu buka masker. Yang kedua, kalau indoor dan ventilasinya buruk, jaga jarak aja nggak cukup. Kalian mau jaga jarak 5 meter, resiko ketularan tetap ada. Dan ada kondisi-kondisi di mana ventilasi di tempat makan indoor itu kurang. Dan yang perlu diperhatikan, jadi hindari ya, makan di tempat indoor, kemudian jangan bagi piring dan alat makan. Kalau bisa, kalian bawa sepeda, di tas kalian bawa tuh piring sama alat makan sendiri, supaya lebih aman. Lupa cuci tangan sebelum dan setelah makan. Dan ini perlu diperhatikan, resiko makan itu paling tinggi di indoor. Yang kedua di outdoor, yang paling tidak beresiko adalah di rumah. Jadi, kalau bisa makan di rumah, misalnya jadinya gini, ya udah deh saya setiap kantor puasa aja lah, biar makannya buka di rumah, sahur di rumah, buka di rumah. Silakan, lebih dianjurkan dan lebih aman. Jadi kalau bisa makan di rumah, tapi kalau nggak bisa, kalian bisa nih makan siang nih. Ya udah saya makan di halaman deh, di halaman kantor yang jauh dari orang sendirian. Itu lebih bagus lagi daripada misalnya makan berkumpul, berkelompok di indoor, di dalam ruangan atau di pantry, itu beresiko. Jadi perlu diperhatikan juga nih ketika nanti sudah masuk kantor, apalagi orangnya sudah rame, misalnya siang-siang saya lapar, harus makan di mana? Itu perlu diperhatikan. Ini juga beli makanan.
Saya mau pakai ojek online, beli makanan. Oke, yang perlu dipastikan adalah kalian beli makanan jangan disemprot dengan alkohol, disemprot dengan desinfektan, jangan ya. Karena ada resiko itu kena ke makanannya atau minumannya, kalian makan, misalnya kalian udah beli ini nih boba misalnya, disemprot, terus kalian minum, itu resiko alkoholnya masuk. Jadi yang bahaya badan kalian. Jadi jangan. Nah, setelah misalnya datang nih, misalnya ojek online, paket. Nah, itu sebelum menerima cuci tangan, kalian ambil paket makanannya, ayamnya misalnya, ambil, kalian taruh, kalian cuci tangan lagi. Nanti buka makanannya, siapin, mau makan, cuci tangan lagi. Dan plastiknya tadi segera buang ke tempat sampah. Kalau misalnya kalian nih kayak plastiknya nggak meyakinkan nih, semprot-semprot lah, silakan. Asal jangan kena makanan dan minumannya. Terus kalau misalnya makanannya bisa dihangatkan, dimasak lagi bentar di dapur, lebih baik. Kemudian kalau misalnya kalian beli buah, beli sayur, di rumah misalnya mau masak sayur, atau di kantor, jangan disemprot ini, alkohol. Cuci aja pakai air mengalir, udah aman sejauh ini. Dan terakhir adalah, belum ada bukti ilmiah kalau COVID menular melalui makanan. Jadi misalnya kalian makan makanan yang ada virusnya, minum minuman yang ada virusnya, sejauh ini tidak ada laporan itu bisa menular. Kemudian berjemur, sering ada yang nanya nih, saya dengar berjemur oke nih, vitamin D nih, bisa mencegah nih dari COVID nih. Sebenarnya berjemur harus kayak apa ya? Harus kayak apa ya? Nah, jadi gini, 10. Nah, kalau di awal-awal 5 menit cukup. Nggak usah gaya-gayaan setengah jam, gosong iya, bagus enggak. Jadi 5 menit aja, kemudian nanti pelan-pelan nih naikin, habis 5 menit, jadi 10 menit, terus jadi 15 menit. Tidak usah juga setiap hari. Apalagi berjemur, misalnya, saya beli kursi pantai lah depan rumah. Kalau weekend berjemur gitu, setengah jam, nggak usah. Yang ada risiko kanker kulit kalian, kalau jamnya nggak pas. Jadi, cukup sekitar jam 9, jam 10, maksimal 15 menit, 2 seminggu aja. Ini yang bilang dari Perhimpunan Dokter Kulit Indonesia, bukan dari saya. Dan terakhir, berjemur itu oke karena dia bisa membentuk vitamin D di badan kita. Katanya, bukan katanya, penelitian ada yang bilang vitamin D itu bisa membantu kita menurunkan resiko sampai muncul gejala berat, sampai muncul perlu di rumah sakit, kalau misalnya kita terinfeksi COVID. Oke, ini sekian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator atau MC. Terima kasih banyak. Saya stop share. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Adam untuk penjelasannya. Sama-sama. Dok, masih ada gangguan ini dok. Mungkin untuk pertanyaannya bisa dimulai dari sekarang ya dok ya. Beberapa pertanyaannya mana tadi? Bentar dok. Pertanyaan yang pertama ini dari Mbak Retno. Dok, keponakan saya usia 46 tahun dirawat 6 minggu di RSUGM karena COVID dengan ada komorbidnya kolesterol, gula darah, hipertensi dan lain-lain. Terus tadi Mbak dipulangkan dok. Terus dia masih positif. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga sampai pasien benar-benar sembuh? Jadi dia masih positif sebenarnya, tapi dia sudah dipulangkan. Nah, ini keluarganya ini bingung dia harus gimana cara ini ya dok, untuk penanganannya di keluarga dok. Yang anaknya sebenarnya. Ya. Itu gimana dok? Untuk yang kasus kayak gitu, kan sekarang banyak ya yang sudah dipulangkan walaupun masih positif. Terus di keluarga sendiri itu nanti bagaimana penanganannya dok? Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Retno atas pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, jadi pertama kita harus tahu dulu nih alasan dipulangkannya apa. Karena kan tadi seperti dibahas, kriteria seseorang dinyatakan sembuh dari COVID atau bisa selesai isolasi mandiri itu tidak hanya dari PCR. Jadi bisa juga dari pertimbangan gejala dan waktu. Atau mungkin ada pertimbangan lain. Tapi biasanya dari gejala dan waktu udah cukup. Nah, jadi akan ada banyak kasus, bahkan sudah banyak juga
pasien dipulangkan, entah itu dari tempat khusus untuk isolasi mandiri, atau itu dari rumah sakit, tapi dengan kondisi PCR masih positif. Nah, kondisinya itu tergantung, saya nggak tahu pasti kebijakan rumah sakitnya apa, tapi biasanya kalau dipulangkan, itu artinya dianggap sudah bisa menyelesaikan isolasi mandiri. Dan kemungkinan untuk menularkannya sudah relatif kecil atau minimal. Tapi lagi-lagi itu bisa berbeda case by case, bisa berbeda orang per orang. Jadi baiknya, karena saya kan nggak tahu pasti nih pasiennya dan saya nggak meriksa langsung juga, jadi mesti benar-benar ditanyain juga ke dokter yang merawatnya, ini harus seperti apa. Bisa jadi soalnya gini, dia dipulangkan tapi tetap wajib isolasi mandiri di rumah. Misalnya dalam 2 minggu atau 3 beberapa kasus memang kayak gitu ya dok ya, dilanjutkan isolasi sendiri. minggu itu bisa juga. Jadi tetap di rumah sakit udah selesai nih, tapi bisa isolasi mandiri di rumah, misalnya dikasih waktu 2 minggu. Nanti setelah itu baru keluarga bisa kontak. Jadi untuk penanganannya seperti apa, tetap balik lagi ke dokternya yang di rumah sakitnya seperti apa. Saya nggak tahu pasti. Yang sering diomongin seperti apa. Kalau dibilang sudah nggak perlu isolasi mandiri, artinya sudah aman. Tapi kalau dibilang masih perlu nih, kenapa? Maaf, Bu. Jadi pasien disuruh isolasi mandiri di Halo? rumah. Oh iya, iya. Oh oke, selama Masih isolasi mandiri di rumah. selama berapa lama, Bu? 2 minggu, dan kami dari keluarga ini menyiapkan oksigen dan Ventolin untuk yang yang sesaat aja, misalnya nanti bila mana membutuhkan itu. Oh, oke. Ya, yang harus dilakukan oleh keluarga, ya benar Bu. Jadi kalau misalnya tadi sudah dinyatakan harus isolasi mandiri 2 minggu, artinya memang harus isolasi mandiri ya. Mungkin kalau misalnya ada satu kamar khusus, itu benar-benar untuk pasiennya. Dan yang kedua, kalau ada kamar mandi atau toilet khusus, itu juga bisa diperuntukkan untuk pasiennya. Terus kalau dari keluarganya sendiri, kalau bisa orang serumah, ada satu orang khusus Bu, yang paling muda, paling sehat, yang memang dipersiapkan untuk merawat pasiennya tersebut. Jadi yang harus kontak, bawa makanan, bawa minuman, membantu mengambilkan baju, dan yang lain-lain, itu kalau bisa dipersiapkan satu orang yang memang paling sehat di rumah. Nah, kalau misalnya si pasiennya harus kontak, misalnya harus keluar dari kamar, misalnya makan atau kemana, itu dia dan keluarga wajib pakai masker. Kalau bisa maskernya yang kayak ibu pakai tuh. Ya, double ini. Pakai double ini. Oh iya, masker. Ya, maskernya tuh pakai masker kalau misalnya ibu nggak sesek boleh. Tapi kalau misalnya masker medis atau masker bedah itu di rumah lebih disarankan Bu. Kalau misalnya maksudnya kalau bisa jangan masker kain. Kalau buat ada yang sakit kayak gitu. Terus kalau mau cuci baju itu juga kalau bisa di airnya agak hangat, 60 sampai 90 suhunya. Pakai deterjen. Terus sendirikan ya dok ya. Kenapa? Cuci bajunya juga disendirikan ini ya. Cuci bajunya juga disendirikan. Halo dok. Dipisah. Cuci bajunya disendiri. Benar. Betul, dipisah pakai air hangat. Kalau bisa ada kantong khususnya. Jadi ada kantong yang emang dipakai buat berulang-ulang nyuci baju sama pakaiannya pasien. Spraynya juga di situ juga, handuk juga. Terus yang namanya alat makan, alat sikat gigi, sabun segala macam yang kemungkinan bisa dipakai bareng-bareng buat pasien dibeliin buat dia sendiri gitu. Jangan pakai bersama-sama. Itu juga penting. Terus dibilangin sama pasien kalau bisa bener-bener aja, jangan berkeliaran di rumah, maksudnya bukan berkeliaran, jangan banyak kontak dengan orang-orang di rumah gitu. Benar-benar satu orang yang paling sehat aja yang sering kontak sama pasien kalau ada apa-apa. Gitu sih. Panduannya cukup banyak. Nanti mungkin bisa tanya ke Dokter Rindang, ada protokol dari Kemenkes Bu, itu ada 15 poin. Jadi ntar Dokter Rindang bisa bantu tuh. Iya, kan saya tak sampaikan ke Iya Bu. Sekali dok, ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua nih dok. Kalau penyintas COVID sudah selesai isoman, penyintas selesai oleh puskesmas, hasil PCR-nya juga negatif. Terus berapa persen kira-kira kesembuhannya ya dok ya? Oke. Jadi gini, untuk penyintas COVID, kalau orang yang sudah selesai isoman, itu kalau misalnya memang dinyatakan sudah bebas isolasi mandiri, bahkan meskipun PCR-nya itu masih positif, itu resiko penularannya sudah sangat-sangat minimal. Ini apalagi tes PCR-nya sudah negatif. Iya. Bahkan hampir nggak ada. Nah, kalau ditanya apakah bisa sembuh bersih,
gini, kalau di kondisi infeksi saluran napas, kayak misalnya COVID, itu ada resiko di mana sampai mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan, itu masih ada sisa-sisanya. Jadi meskipun masih ada, tapi itu tenang aja, tidak bisa menularkan dan sudah bisa dianggap sembuh. Terus berapa lama akan tahan terhadap serangan virus? Sejauh ini penelitian paling jauh itu bilang antibodi kalau misalnya kita terinfeksi 8 bulan katanya masih stabil, cuma menurun sedikit. Jadi prediksinya adalah masih bisa tahunan. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu pasti karena studinya belum ada. Prediksinya sih 2 tahun atau lebih. Kayak gitu sih, Dok. Oh iya, kalau ini Dok, kan kemarin ada pertanyaan juga, kalau yang beberapa teman-teman kita yang di kantor itu kan ada beberapa yang positif ya Dok ya. Nah, nanti kalau mereka kembali ke kantor itu kira-kira penularannya bagaimana ya? Resiko penularannya itu masih tinggi atau gimana Dok setelah isolasi mandiri? Oke, jadi kalau dia udah benar-benar dinyatakan bebas isolasi mandiri, meskipun itu PCR pasti positif, itu resiko penularannya sudah sangat-sangat minimal sebenarnya. Jadi memang idealnya itu bisa untuk segera kembali ke kantor. Cuma paling dipastiinnya tanya aja, ibu, bapak udah punya surat keterangan isolasi mandiri belum? Oh ya, soalnya kan. Maksudnya supaya kadang-kadang saya nggak tahu nih kalau di Jogja seperti apa, tapi kan saya dari Depok sekitar Jakarta, dia udah sembuh gitu, terus masuk sendiri ke kantor gitu. Iya, betul. Ya. Soalnya katanya kalau di sini sendiri di lapangan tuh ini Dok, setelah isolasi mandiri tuh nggak dipantau lagi sama puskesmas atau fasilitas terdekat tuh nggak dipantau lagi Dok. Makanya mereka memutuskan buat menyelesaikan isolasi sendiri. Oh, iya, betul sih memang bahkan di kota yang besar juga Dok, itu nggak terlalu dipantau Dok sebenarnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Bener sama. Jadi biasanya saya menyarankan ke orang-orang kondisi saya sekarang seperti ini, apakah saya sudah boleh saya isolasi mandiri? Kalau boleh, saya minta suratnya, itu kewajiban puskesmas soalnya. Oh iya, berarti langsung ke puskesmas terdekat ya Dok ini. Betul. Oh iya. Mungkin nanti kalau puskesmas nggak kooperatif, dokter bisa bantu Dok. Jadi kayak gitu. Berarti nanti syarat masuk kantor, mereka boleh masuk kantor lagi harus dapat surat itu lagi ya Dok ya? Surat yang itu ya dia bebas isolasi mandiri itu ya? Iya, bisa bebas isolasi mandiri atau sembuh atau surat sudah bebas COVID, saya lupa nama suratnya apa, pokoknya surat itulah biar bisa balik ke kantor. Oh iya. Terima kasih Dok. Terus sekarang yang pertanyaan berikutnya Dok ya. Sama nih. Vaksin nanti. Di masa pandemi ini bagaimana kalau kita berbusana memakai perhiasan yang dari logam atau emas, apakah ini berisiko tinggi juga Dok? Berapa lama virus tersebut tinggal di logam, perak, atau emas? Berapa lama di benda Dok? Tetap di benda. Oke, jadi gini, ya ini menarik nih. Jadi misalnya ada yang nanya nih, ada berapa lama sih si virus itu bisa nempel di logam, berapa lama di kardus, berapa lama di uang, atau di tembok, atau di mana? Nah, sebenarnya sejauh ini penelitian yang seperti itu dilakukannya di kondisi laboratorium yang ideal. Jadi untuk kondisi yang real life-nya, di kondisi masyarakat secara umum, kita jujur belum tahu pasti sebenarnya bisa berapa lama. Nah, tapi sebenarnya untuk resiko penularan dari misalnya kayak dari perhiasan atau dari permukaan benda itu relatif kecil. Kenapa? Karena solusinya cukup sederhana sebenarnya, yaitu benar-benar memastikan sebelum kita nyentuh muka itu wajib cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan jangan sentuh muka. Kan intinya sih gitu, karena itu virus misalnya nempel di cincin deh misalnya atau di perhiasan, itu nggak bakal loncat ke mata, hidung atau mulut kita, tapi pindah. Betul, ketika kita nyentuh terus mentuh ini tanpa cuci tangan, nah itu yang beresiko. Jadi benar dipastikannya seperti itu sih Dok. Mungkin bisa dijelaskan Dok berapa lama yang di logam, ada yang di berapa lama virusnya menetap di kayu gitu Dok? Betul. Itu ada sih Dok emang penelitiannya, tapi kalau kita baca itu masih di kondisi laboratorium, jadi banyak ahli yang bukan meragukan ya nggak yakin apakah ketika itu di kondisi yang sebenarnya akan seperti itu juga lamanya. Kan ada yang logam kan sih. Oh iya. Ini Bu Farida, mana Bu Farida? Terus ini pertanyaan berikutnya Dok. Sering disampaikan bahwa pemakaian masker berarti melindungi orang lain. Bagaimana penularannya terjadi ketika sudah memakai masker Dok? Kalau kita sudah memakai masker, nanti penularannya bagaimana? Jadi
Oke. Gini, pakai masker itu bukan artinya 100% yang kita lihat 100% kita misalnya ngomong, muncrat gitu 100% dia ketahan di masker, enggak juga, tetap ada resiko keluar sebenarnya. Jadi, tetap bahkan gini, nggak ada ceritanya kita pakai masker terus artinya kita 100% melindungi orang lain. Makanya tetap kita juga harus harus jaga jarak. Makanya tadi ventilasi durasi jarak itu ya, Dok ya. Selain pakai masker. Jadi kita sudah memakai masker, tetap ada resiko kita tertular, tetap ada resiko kita menularkan ke orang lain. Jadi makanya dibilangnya analoginya tuh kayak kerupuk sebenarnya. Si perlindungan COVID itu. Nggak ada yang 100% melindungi. Tapi semakin banyak, semakin numpuk, semakin kecil kemungkinan kita tertular. Dan menulari orang lain. Gitu sih, Dok. Orang lain. Ya. Terus kalau, apalagi kalau pakai masker kain ya, Dok ya? Betul. Terus pertanyaan berikutnya lagi ya, Dok ya? Terus ini tentang vaksin, Dok. Nah, ini sekarang yang lagi happening ya, Dok ya, tentang vaksin. Bagaimana dengan vaksin yang datang ke Indonesia? Apakah sudah aman, Dok? Terus banyak yang pro kontra. Terus memberikan ditemukan obat dari Inggris yang dapat terjangkau untuk rakyat berpenghasilan tidak tinggi. Obat apa itu, Dok? Saya baru tahu malah. Oke, ya, nih saya tahu nih. Jadi obat apa itu, Dok? Dexa, Dok. Oh, alah. Inggris. Dexa. Oh iya. Ya, Mana Dok, tentang vaksin ini sekarang masih ribut aja di masyarakat, ada vaksin Sinovac. Oke, ya Bu Itu Farida. Oke. Jadi oke ya. Tadi keputus, Dok, soalnya. Oh iya, maaf ini sinyalnya Jadi, Oke, untuk vaksin sendiri untuk Sinovac, kalau ditanya apakah sejauh ini aman ya. Jadi Indonesia, Brazil, sama Turki sejauh ini sepakat vaksin Sinovac itu aman untuk diberikan ke masyarakat. Dan resikonya itu yang paling sering itu kalau misalnya disuntik ada nyeri, merah, bengkak, atau habis disuntik itu ada demam, ada pegal, atau merasa capek itu. Nah, yang paling berat sejauh ini yang tercatat adalah alergi. Jadi ntar bener-bener kayak gatal-gatal, merah semua badan. Tapi setelah dirawat 2-3 hari itu sembuh. Sejauh ini yang paling berat seperti itu. Jadi nggak ada apakah efektif juga. Efektif sudah ya, buktinya sudah ada dari 3 negara, dari Brazil, Turki, Indonesia. Jadi kalau ditanya apakah efektif dan aman, buktinya semua menyatakan seperti itu. Nah, terus kemudian banyak pro dan kontra. Kemudian TV One memberitahukan kalau ditemukan obat dari Inggris dapat berjangkau rakyat pasien tidak tinggi. Oke, saya tahu nih Bu Farida main Twitter nggak, Bu? Jadi atau dari grup WhatsApp. Jadi ini infonya dari Twitter nih kemarin nih. Jadi gini, kalau saya lihat juga info dari Twitternya itu berita TV One-nya, Bu, dari Agustus, Bu, sebenarnya. Jadi itu bukan berita baru. Jadi info obat namanya dexamethasone yang bukan ditemukan tapi kemungkinan Nah, itu studinya dari Inggris. Nah, itu sejauh ini memang bahkan di Indonesia udah dipakai kok, Bu Farida, udah dipakai. Nah, tapi itu hanya untuk pasien ya. Nah, dexamethasone itu buat pasien yang berat, Bu, kondisinya karena dia menurunkan imun. Jadi ketika kemungkinan dipakai sama orang yang sehat atau gejalanya ringan dan imunnya turun, ada risiko sakitnya malah berat. Iya. Kayak gitu. Jadi itu ada risikonya. Makanya benar-benar biasanya buat yang berat aja. Dan vaksin sama obat itu tujuannya beda. Obat itu untuk orang yang sudah sakit berat. Vaksin itu orang yang sehat mencegah supaya dia nggak sakit. Jadi kalau ditanya apakah dia bisa saling bertukar, kalau ada obat itu vaksin nggak perlu ada, nggak bisa karena fungsinya berbeda. Terus jangan langsung dikonsumsi sendiri ya, Dok, ya, kan banyak nanti beli langsung. Dan sebenarnya ada yang benar-benar bisa menurunkan risiko kematian. Apakah betul itu pengobat kanker juga ya? Yang mana? Dexamethasone? Iya, katanya termasuk obat kanker gitu. Oh, ini Bu, jangankan obat kanker, Bu. Itu kalau misalnya Ibu sakit tenggorokan, sakit tenggorokan, kadang dikasih itu loh, Bu. Obat dewa, Dok. Itu ya bisa obat buat macam-macam, kayak buat intinya kalau kita tujuannya mau menekan reaksi peradangan, mau menekan reaksi imun, itu bisa juga. Pemakaiannya juga harus ini ya, Dok, ya. Tapi nggak semua kondisi, misalnya kayak nggak semua kanker bisa pakai itu. Ya. Itu benar kok, ada beberapa kanker yang bisa pakai itu. Bahkan kalau misalnya ibu mau pasang organ baru tuh, pasang jantung baru, ginjal baru, itu juga pakai obat itu, Bu. Jadi emang kayak obat dewa bisa bisa. Benar. Yang penting kita mau imun kita turun, tapi high risk, ada high risk, resikonya cukup banyak. Jadi mesti hati-hati. Makanya juga harus paper trick ya, Dok, ya. Nggak boleh. Betul.
sama terus ini. Ya, terima kasih. Terus Bu Fari. Lanjut ya dok ya, pertanyaannya dok ya. Untuk penderita sakit amankah berenang saat pandemi? Aman nggak dok berenang saat pandemi kayak gini dok? Jadi gini, berenang masuk ke dalam air aman. Kalau virusnya ada di dalam air, virusnya di dalam air, kalian keminum aman, nggak masalah. Yang masalah adalah ketika kalian di atas di luar air atau ketika dalam air tapi banyak orang. Kenapa? Karena penularannya itu tetap dari droplet, dari ketika orang tersebut muncratannya kena ke mata, hidung atau mulut kalian. Jadi yang pertama karena di kolam renangnya rame. Atau ketika kalian lagi di luar kolam renangnya, lagi duduk-duduk itu rame dan susah menjaga jarak. Jadi resiko penularan dari sana, bukan dari kegiatan berenangnya. Kegiatan berenangnya aman, ketelan airnya juga aman. Orang-orang di sekitar kalian itu yang kalian nggak tahu. Jadi kalau mau berenang, tempatnya sepi. Oke lah ya, boleh ya dok ya. Jadi kalau renang sendiri lebih baik. Rumah aja. Kenapa dok? Maaf. Enggak. Kalau misalnya kita nggak tahu sekitar kita tuh yang orang-orang ada sepi tapi ada satu orang dia tuh ternyata penderita COVID dan berenang. Halo, itu belum mengeluarkan ya dok ya? Bikin kolam renang sendiri lebih baik dok. Halo? Benar dok. Halo dok. Kelihatan. Kalau misalnya ini dok, kalau misalnya ada satu orang yang di sekitar kolam renang itu berenang kan ya dok ya? Halo? Berenang terus nanti ternyata orang tersebut itu ternyata penderita COVID dan kita nggak tahu kok dia itu menderita COVID dok. Nah itu tetap bisa menularkan ya walaupun renang bareng cuma satu orang itu ya dok ya. Nah itu resiko kalau misalnya seandainya itu dia masuk, misalnya dia ngomong nih batuk terus masuk ke dalam air, itu sih virusnya akan cepat sangat menyebar di dalam air. Nah kalau orang mau tertular itu, kalau virusnya cuma sedikit itu nggak akan tertular. Jadi virus itu harus jumlahnya cukup untuk menyebabkan penularan. Jadi kalau kayak tadi saya bilang, dan biasanya kolam renang itu ada kaporit kan, itu bisa membunuh dengan cepat sebenarnya. Jadi kebetulan nggak bisa jaga jarak sama orang yang sakit itu. Deket aja misalnya, terus di luar kolam renang atau lagi di air, kalian ngobrol-ngobrol sama dia, lama, itu ketularannya di situ. Gitu sih dok. Oh iya. Terus lanjut berikutnya dok, apakah hitungan kontak erat antara memakai masker dan tidak memakai masker itu beda dok? Nah ini menarik. Kalau untuk masyarakat umum nggak beda. Itu bedanya cuma untuk tenaga kesehatan. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu pasti apakah teknik penggunaan masker, caranya itu benar di masyarakat awam. Makanya untuk menyederhanakan, menggunakan dan tidak menggunakan masker tetap dihitung kontak erat untuk masyarakat umum. Gitu sih dok. Itu aja ya, kalau misalnya yang di kantor itu nggak ada perbedaan ya dok ya? Nggak ada. Kalau pakai masker atau pakai masker tetap dihitung kontak erat. Kalau masyarakat umum dok. Oh iya. Kalau ini dok, vaksin lagi nih dok. Bibit vaksin itu sama Sinovac saya dengar berbeda. Bibit vaksin ini maksudnya bagaimana? Oh ini ya, bibitnya beda katanya dok. Oke. Kalau isi. Ya isinya dok. Ini katanya berbeda. Kalau Sinovac dari metode biasa seperti vaksin pada biasanya, lebih aman mana? Oke, jadi gini, sebenarnya si vaksin, bedanya apa? Vaksin Sinovac itu dari virus yang udah mati. Jadi virus COVID-nya, penyebab COVID-nya dimatikan dengan zat kimia. Terus nanti dimasukin ke badan. Kalau kayak Pfizer sama Moderna itu dari RNA. RNA tuh kayak materi genetik virus. Jadi diambil bagian terkecilnya virus itu, kemudian dimasukin ke badan kita. Gampangnya kayak gitu. Jadi emang bukan bibit, ya bibit boleh lah, bibit kandungan dalamnya beda sebenarnya. Nah, betul kalau lebih, nah gini, ini kalau ditanya lebih efektif yang mana, kalau misalnya tanya nih gini, kalau lebih efektif yang mana, sampai saat ini sudah ada tuh Pfizer yang RNA tuh tampak lebih efektif dibanding yang Sinovac. Nah, tapi kalau pertanyaannya kita rubah, lebih efektif yang mana untuk orang Indonesia? Jawabannya berubah, jadi nggak tahu. Kenapa? Karena Pfizer itu kita nggak pernah dicoba di Indonesia kan, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu kalau misalnya kita ngebanding-bandingin penelitian vaksin, itu nggak bisa sederhana bilang, oh yang satu efektivitasnya lebih besar, yang satu lebih kecil. Nggak bisa. Kenapa? Karena gini, bahkan vaksin yang sama,
tempatnya beda, kayak Brazil, Turki, Indonesia, vaksinnya sama, metode penelitiannya hampir sama, tapi hasilnya beda. Maksudnya beda, kayak gitu aja bisa beda gitu. Jadi faktor orang, faktor negara itu ngaruh. Iklim cuaca suhu juga iya ya dok ya ini ya. Betul. Jadi banyak banget dok yang ngaruh sebenarnya. Terus kalau Ya, ini untuk saya nggak tahu. Kenapa dok? Kalau untuk lansia dok, kok sekarang ada muncul Pfizer kan katanya sekarang ada yang kematian di Eropa itu meningkat karena vaksin Pfizer ini kan dok? Oke, jadi menarik nih dok. Jadi yang lagi rame itu di Norwegia ya, ada 13 orang kalau nggak salah yang meninggal. Nah, jadi itu penjelasannya gini. Sejauh ini diduga memang akibat vaksin. Tapi gini, akibat vaksinnya seperti apa? Jadi akibat yang disuntik itu orang-orang yang usianya sudah sangat-sangat lanjut dan mereka punya penyakit-penyakit berat. Penyakit yang sangat berat. Dan ketika divaksin, efek sampingnya itu yang muncul kayak demam, diare, yang di orang biasa, orang yang tidak sakit, tidak tua itu nggak apa-apa. 1-2 hari sembuh. Tapi karena mereka sudah sangat tua dan sangat rentan, jadi makanya sampai meninggal. Dugaannya seperti itu. Tapi ada tapinya. Sampai sekarang, sampai detik ini, belum ada bukti hubungan sebab akibat antara penyuntikan vaksin tersebut dengan kematian. Jadi kita masih nunggu hasilnya seperti apa. Tapi dugaannya gara-gara tadi efek sampingnya ringan, tapi karena orangnya tua aja. Gitu. Iya kan. Terus kalau untuk vaksin lagi dok, ini dok, kalau yang untuk yang ibu hamil dan menyusui itu bagaimana dok? Oke, nah ini menarik juga nih ibu hamil menyusui. Boleh. Oke, jadi gini, menarik dok. Jadi kenapa nggak boleh? Itu karena ibu hamil dan ibu menyusui itu tidak disertakan ketika uji klinis. Jadi ketika penelitian mereka nggak ikut. Nah itu hampir terjadi di semua vaksin, termasuk Pfizer. Ada tapinya nih, kalau di negara-negara luar, yang saya sudah tahu tuh Amerika Serikat sama Inggris, itu kalau misalnya ada ibu hamil atau ibu menyusui mau vaksin, itu mereka ada pertimbangan sendiri. Yang pertama adalah kalau mereka resiko tinggi, dan misalnya mereka itu udah diskusi sama dokternya. Jadi di sana boleh silakan vaksin selama kalian sudah diskusi dan kalian setuju. Itu untuk ibu hamil dan menyusui. Nanti efeknya apa ya dok ya biasanya gitu dok? Jadi kalau di Indonesia sejauh ini belum ya? Mungkin akan begitu, tapi kita nggak tahu pasti gitu sih dok. Iya. Belum diuji coba sama belum ada peraturan boleh diskusi dok. Iya. Di luar negeri juga belum diuji coba, tapi ada peraturan boleh diskusi. Kalau misalnya beresiko gitu sih dok. Berarti lebih amannya jangan dulu ya dok ya? Amannya jangan dulu karena belum tahu juga efeknya. Belum diuji coba juga ya dok ya? Betul. Nih lanjut lagi dok. Jika kita bepergian dinas keluar kota dan menggunakan kendaraan umum, kapan sebaiknya melakukan tes? Baik PCR ataupun antigen dok. Nih, kapan sebaiknya melakukan tes waktu kita bepergian? Oke. Jadi gini, kalau misalnya ini pertanyaannya untuk naik apa setelah pulang ya? Jadi mungkin setelah pulang kali ya dok ya? Iya, kan kita sekarang ini dok harus pulang pergi harus tes PCR nggak sih dok? Oh iya, idealnya sih gitu sih dok. Terus nanti pulang dicek lagi gitu dok ya, setelah 5 hari. Ya, jadi gini, kalau buat yang berangkat, itu kalau kita bicara ideal sesegera mungkin sebenarnya ya. Bahkan sempat tuh Perhimpunan Dokter Patologi Klinik yang ahli laboratorium itu bilangnya sempat di awal-awal, kalau bisa benar-benar di stasiunnya, di airportnya, di swab antigen. Cuma kan saya nggak tahu itu visible atau enggak, memungkinkan apa enggak kan. Jadi mungkin jadi 24 jam atau berapa kali 24 jam. Tapi idealnya kalau ditanya ideal, sesegera mungkin sebelum kalian naik. Benar-benar semepet mungkin sebelum kalian naik kendaraan. Nah, kalau setelah pulang, itu gini. Batas maksimal sejauh ini nggak pasti ya kalau kayak gitu ya. Kalau nggak pasti maksudnya kayak nggak ada pastinya. Tapi beberapa negara atau beberapa daerah ada yang bikin 3-2 kali 24 jam. Cuma kalau patokan ilmiahnya sejauh ini belum ada. Terus kalau setelah kita sampai, jadi gini, kalau misalnya benar-benar mau ngelakuin benar-benar mau mencegah, itu idealnya kita beranggapan setelah kita bepergian, itu kita dianggap sudah kontak erat. Jadi masuk karantina mandiri sebenarnya. Atau karantina mandiri, ya. Kalau karantina mandiri 14 hari, idealnya kita cuma kan. Tapi kantor kan biasanya nggak boleh. Sangat merepotkan. Suruh masuk. Kenapa? Iya, nah itu agak sangat ribet sebenarnya. Tapi kalau mau benar-benar ideal itu setiap keluar kota, apalagi yang zona merah, karantina mandiri, terus nanti nggak wajib PCR sebenarnya. Tapi kalau 14
hari nggak ada apa-apa ya udah. Nah, tapi kalau misalnya peraturan tersebut tidak bisa benar-benar dilakukan ideal dan mau PCR, ya kalau bisa paling cepat 5 hari setelah pulang. Jadi dianggap pas kita terakhir di luar kota tuh hari 0. Nanti tambahin lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ya setelah hari kelima atau seminggu lah kalau mau ini itu boleh PCR. Mulainya dari waktu kita gitu datang pertama pulang itu Dok ya? Jadi hari terakhir kita di kota hari terakhir kita di kota itu jadi hari 0 Dok. Oh hari 0. Oh iya. Terus kalau ini Dok, nah ini Dok, Dokter Adam secara pribadi memilih vaksin Sinovac. Ya. Ya itu ada yang ada ya Dok ya? Yang ada apa pokoknya? Halo? Oke. Dokter Adam secara pribadi memilih vaksin apa Dok? Oke, kalau saya pribadi memilih yang ini, yang apa? Yang metodenya sudah jelas. Jadi bukan sudah jelas, sudah terbukti lama. Jadi kan kalau kayak yang virus mati kayak Sinovac, Sinopharm, CanSino, ada lagi saya lupa apalagi banyak. Nah, itu penelitian vaksin dari virus mati itu udah bertahun-tahun, udah berdekade-dekade. Nah, tapi kalau vaksin RNA baru ini Dok ya? Moderna itu baru. Jadi kayaknya itu vaksin RNA pertama deh di dunia yang bisa buat penyakit, Pfizer Moderna itu. Nah, jadi kita nggak bisa prediksi nih, meskipun kita sama-sama nggak tahu ke depannya gimana, tapi kita lebih nggak bisa prediksi yang RNA ke depannya gimana. Maksudnya apakah ada efek samping jangka panjang atau gimana, kita nggak bisa prediksi. Itu mirip nggak sih Dok sama kayak yang vaksin kalau di kita aja yang DPT Pentabio itu loh Dok? Kan dia kan pakai materi virusnya yang whole blood-nya ya. Itu mirip kayak yang inaktif kalau yang DPT itu. Iya kan ya Dok ya, mirip gitu nggak sih Dok kalau Sinovac itu? Mirip Pentabio Dok. Makanya efek sampingnya demam dan kawan lain-lain itu ya Dok ya? Iya, mirip kayak yang Pentabio itu, mirip Pentabio. Jadi benar-benar whole virus, tapi kalau yang Sinovac itu benar-benar mati dipastikan. Jadi kan kita udah benar-benar tahu nih ke depannya akan seperti apa kan. Jadi itu satu. Yang kedua, saya punya alergi berat. Jadi alergi saya banyak dan Pfizer sama Moderna itu angka muncul alergi lebih tinggi dibanding dibandingnya Sinovac Sinopharm. Jadi kalau saya milih yang resikonya lebih rendah. Alerginya lebih sedikit. Jadi lebih kayak yang Sinovac, Sinopharm atau CanSino. Saya lebih khawatir di alergi saya sih sebenarnya sama yang tadi saya udah tahu ini ke depannya kemungkinan gimana. Gitu sih Dok. Kalau saya pribadi ya. Secara keseluruhan semuanya aman ya Dok ya? Benar, kalau secara keseluruhan semuanya aman. Sebenarnya tergantung profil kalian seperti apa gitu. Iya. Tapi yang sekarang yang ada Sinovac ya udah dipakai aja itu ya Dok ya? Benar. Bahkan itu relatif lebih aman sebenarnya. Lebih aman ya. Lebih jelas iya. Lanjut lagi Dok, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi pandemi di Jepang saat ini dan pola hidup di sana yang dapat mengurangi penyebaran virus corona Dok. Oke, jadi kondisi pandemi di Jepang sekarang gelombang 3. Gelombang 3 di sini nggak tahu nggak ada gelombang-gelombang itu. Di sini di Indonesia kayak naik terus Dok, belum turun. Iya nggak turun. Di Indonesia di aja nggak turun apalagi 2 Dok ya. Nah iya, kalau di Jepang tuh udah sempat naik turun 2 kali, sekarang lagi yang ketiga lagi nanjak. Sekarang Jepang mirip kayak Indonesia. Sekarang udah berapa ribu ya? 7.000 mungkin, 6.000 sampai 8.000 lah range-nya rentangnya. Nah, terus yang kedua Jepang juga lagi semacam PSBB. Jadi kayak ada pembatasan sekarang. Mirip karena kasusnya lagi naik, benar-benar tinggi. Terus tapi belum turun Dok sampai sekarang. Terus yang ketiga perbedaannya satu, kalau dibandingin pemerintah Indonesia lebih galak loh daripada Jepang. Oh iya. Lebih galak Dok. Indonesia lebih galak. Jepang itu nggak galak pemerintahnya. Tapi masyarakatnya kan ini Dok. Masyarakat bedanya bedanya kalau di kepatuhannya. Jadi kalau di Indonesia kan mesti dibubarin paksa, kadang ada Satgas atau Satpol PP. Di Jepang itu cukup mbak-mbak bawa toa dari pemerintah bilang di sini terlalu banyak yang berkumpul, harap segera bubar. Udah hitungan detik bubar itu semua. Jadi benar-benar nurut. Terus yang namanya pakai masker, paling kalau ada 30 orang atau 30 sampai 50 orang paling cuma 1 yang nggak pakai. Jadi benar-benar kepatuhannya sih. Terus yang namanya masker tuh di sini soalnya budaya Dok. Jadi kalau kita sakit nggak pakai masker, malah kita yang disuruh pakai masker, dipaksa gitu. Iya. Terus kalau ini Dok, pola hidup di sana yang dapat mengurangi penyebarannya apa Dok? Bagaimana Dok? Pola hidupnya. Pola hidup di sana yang dapat mengurangi penyebaran virus. Pola hidup. Oke. Kalau yang pertama, nih kalau saya lihat dari yang ininya sendiri ya, yang dari orang Jepangnya, kalau dari klaim mereka, pertama masker jelas, masker udah jadi budaya di sini. Jadi penularan virus bisa dicegah.
Yang kedua dari gaya hidupnya sendiri itu kayak lebih kayak saya nggak tahu Indonesia kepatuhannya gimana, tapi Jepang itu meskipun pemerintahnya kesannya lebih lembek dibanding Indonesia, tapi mereka lebih patuh. Jadi pemerintah bilang A, ya udah A gitu. Pemerintah bilang B, ya udah B. Jadi mereka bener-bener ngikutin pemerintahnya ngomong apa. Pemerintah bilang nggak boleh ini, mereka nggak ngelakuin. Terus budaya yang saya rasa penting ditiru di Indonesia itu masalah ini. Saya nggak tahu nih di Indonesia masalah airborne, Dok. Itu sudah cukup mengakar di masyarakat apa bukan? Tapi di Jepang itu mengakar. Jadi kalau dulu nih itu dari zaman wabah influenza. Di sini kan sering influenza soalnya. Itu kalau lagi wabah itu jendela dibuka, Dok. Oh, iya. Perkantoran juga gitu ya, Dok ya? Jendela di rumah, bahkan di kereta, di bis. Nah, jadi kalau sekarang nih lagi COVID gini, kita naik kereta itu jendela dibuka supaya nggak indoor dalam sana. Iya. Naik bis juga sama. Jadi itu salah satu budaya yang bahkan kalau ada yang tutup jendela itu orang itu dimarahin. Jadi benar-benar budaya apa yang masalah indoor outdoor itu udah sangat mengakar di sini. Sama terakhir ini bukan budaya sih tapi kayak kesiapan, Dok. Jadi tracing, Dok. Jadi di sini kalau ada satu yang influenza itu kan resikonya satu kantor bisa tutup, Dok. Jadi mereka jadi di sini udah kayak ketika COVID, kalau ada yang COVID-1 kantor bisa tutup juga kan. Jadi mereka kayak udah siap. Jadi mereka kayak pakai program influenza. Jadi benar-benar bahkan kantornya itu ngebantu pemerintah tracing gitu. Kayak ikut melacak kayak gitu-gitu. Jadi terus masyarakatnya mau ngaku kayak gitu sih. Jadi lebih pola hidupnya seperti itu sih sama budayanya yang beda. Iya. Baik. Nah, ini ada lagi, Dok. Apakah ada efek terhadap tubuh ketika selama isolasi kita konsumsi vitamin C, D, dan E dalam dosis tinggi, Dok? Atau mungkin ada yang nanya, boleh nggak sih suntik vitamin C dosis tinggi buat mencegah virus corona? Oke, jadi gini, sebenarnya tadi vitamin C, D, dan E, ya C, D, E yaitu secara teori memang memungkinkan untuk mencegah atau mengobati COVID. Tapi bukti ilmiahnya sampai detik ini belum pasti. Jadi kalau mau dikonsumsi silakan aja sebenarnya. Tapi yang pertama jangan melebihi dosis maksimal itu. Itu kan ada tuh, bisa tanya dokter Indang juga nanti dosis maksimalnya berapa sih, Dok, buat vitamin ini. Karena bisa berbeda-beda juga tiap negara, tiap orang. Kayak vitamin D misalnya. Kan Indonesia mataharinya terik terus tuh. Itu kebutuhan vitamin D-nya mungkin nggak setinggi orang-orang yang tinggal di daerah yang musim dingin gitu. Yang mataharinya nggak terlalu terik. Jadi itu bisa beda-beda. Dan efeknya apa? Misalnya kayak vitamin C nih. Misalnya kalian mengkonsumsi dosis tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu resiko ada yang mengendap di saluran pipis kalian. Terus kemudian resiko resiko batu ginjalnya jadi meningkat. Kalau memang benar-benar jangka waktu lama. Jadi ketika dalam dosis tinggi jangka waktu lama, itu wajibnya konsultasi dulu deh. Ngobrol dulu sama dokter Indang, tanya ininya berapa, dosisnya berapa. Karena tetap ada resikonya kalau jangka panjang. Apalagi ada yang mau suntik-suntik vitamin C segala ya, Dok. Waduh, ya, kalau mau itu kalau konteksnya buat mencegah sih sejauh ini enggak ya. Belum diperlukan. Itu buat yang sakit berat. Belum diperlukan. Belum ada bukti pastinya kok. Ini lagi, Dok, ada lagi. Terima. Modifikasi RNA berarti bisa dong manusia menciptakan virus dan menciptakan antivirus sekaligus. Kenapa, Dok? Dengan modifikasi, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dengan modifikasi RNA berarti bisa manusia menciptakan virus dan menciptakan antivirusnya sekaligus. Apa ini? Teori konspirasi apa ini ceritanya, Dok? Oke, jadi dengan RNA kita bisa menciptakan. Oke, jadi gini. Kita nggak sampai situ ya, Dok, ya, pembahasannya, Dok, ya. Iya, tapi kalau soal itu teori konspirasi kita nggak tahu ya, Dok, ya. Itu kayak nggak tahu pasti, tapi yang terlalu jauh gitu. Itu RNA-nya bukan diciptakan tapi diisolasi, diambil. Jadi virusnya, jadi pertama dari swab orang yang sakit itu diambil nih virusnya, diisolasi benar-benar diambil virusnya doang. Terus dari virusnya lagi itu dihilangin semua bagiannya sampai sisa RNA-nya doang. Nah, RNA itu yang dipakai untuk si vaksinnya, bukan RNA-nya kita ciptain. Kayak gitu sih, Dok. Makanya menciptakan antivirusnya sekaligus bagaimana cara ini ya, alatnya gitu. Terus, Dok, kalau misalnya perkembangan vaksin di Indonesia sendiri ini gimana, Dok? Perkembangan vaksin di Indonesia? Perkembangan vaksin di Indonesia. Kan yang sekarang masih ada Sinovac. Nanti untuk ke depannya ada Mandiri atau yang lainnya itu bagaimana, Dok? Kalau sejauh ini yang dari semua vaksin yang dipesan ada 7 ya Indonesia ya. Jadi Sinovac, terus Bio Farma itu mungkin merujuk ke nanti kan Sinovac soalnya
ngirim bahan, Bio Farma yang proses kan. Mungkin ke sana atau mungkin nanti dari vaksin yang diproduksi Indonesia sendiri, saya kurang tahu pasti. Tapi itu ada Sinovac, Bio Farma. Selain itu ada Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, sama Novavax. Jadi ada 7. Nah, itu masuknya kapan saya nggak tahu pasti. Kemungkinan sih yang masuk dalam waktu dekat katanya mungkin Pfizer ya. Tapi nggak tahu pasti, saya benar-benar harus nunggu. Nah, terus kalau penelitian vaksin di Indonesia sendiri, setahu saya sejauh ini masih preklinis. Jadi ada tuh kayak vaksin merah putih, mungkin pernah dengar ya. Itu baru penelitian di tahap, kenapa? Dari Bio Farma, Dok. Saya nggak tahu pasti dari mana, mungkin Bio Farma saya agak lupa, Dok. Saya nggak tahu pasti dari mana, tapi yang merah putih itu tahapnya masih ini, Dok, masih setahu saya belum ke manusia. Jadi katanya tahun ini akan ke manusia, cuma masih ke sel atau ke hewan, masih kayak gitu sih. Masih tahap sebelum manusia. Masih berkembang terus, masih tunggu progresnya. Pertanyaannya sudah habis, gitu sih, Dok. Sekarang berarti ini gimana, Dok? Kalau untuk perkantoran ini, jadi yang idealnya gimana, Dok? Kalau untuk yang selesai isolasi mandiri, terus atau terkena, mungkin pasien yang terkena virus corona, itu gimana, Dok, untuk yang perkantoran? Gimana, Dok? Setelah nanti masuk atau gimana, Dok? Setelah isolasi mandiri nanti ini gimana berarti, Dok? Kalau misalnya kan ada beberapa yang selesai isolasi mandiri. Halo, Dok? Halo? Halo, Dok, kalau putus, Dok. Putus, beberapa Dok, yang apa, Dok? Oh, ya. Ada beberapa yang nanti kedepannya gimana, Dok, untuk perkantoran? Karena habis ini kan ada selesai WFA juga ya mungkin ya, Dok ya? Oke, ya. Nanti anjuran dari Dokter Adam sendiri gimana, Dok? Oke, kalau buat kantor sendiri itu cukup banyak sebenarnya ya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kalau buat pencegahan secara umum yang tadi, kalau benar-benar pastiin jendela pintu dibuka ketika ada orang. Itu pertama. Jadi kalau misalnya agak ribet pakai AC gitu segala macam, pastiin aja jendela pintu dibuka deh. Walaupun mungkin agak gerah-gerah dikit, tapi itu jauh lebih aman. Itu yang pertama. Terus yang namanya pakai masker itu wajib ya. Masker kain cukup. Terus paling pastiin aja, Dok, jangan sampai ada yang saya pernah dengar ada yang ke kantor pakai bandana, Dok. Jadi itu masker itu jangan, itu pulangin aja, itu nggak boleh itu. Jadi harus pakai masker, jangan pakai yang scuba yang lentur gitu, nggak boleh. Terus habis itu dipesenin, Dok, kalau misalnya kan kerja satu shift itu kan biasanya 8 jam ya, ada yang 10 jam juga tergantung kantornya. Jadi pastiin mereka bawa maskernya lebih dari 1, Dok. Dan ketika sebelum 4 jam ganti, dari kantor ya, Dok, ya? 4 jam. Pengadaan dari kantor boleh diada. Bisa, jadi pengadaan, jadi ntar bisa setiap orang dikasih 2 gitu, kan kerja 8 jam. Jadi kalian setiap di kantor harus ganti ya, pakai 2 itu ya, bisa digituin, Dok, supaya mau gitu. Terus itu bisa itu, terus masalah mengatur posisi di kantor juga. Jadi dijaga tuh ininya, jaga jarak. Jaraknya kalau bisa 2 meter lebih baik. Kalau nggak bisa 1 meter boleh. Terus yang perlu diperhatiin, Dok, kadang saya lihat gini, Dok, kadang itu yang dipakai cuma kiri kanannya doang, Dok, tapi depan belakangnya lupa. Jadi kiri kanannya udah jauh, depan belakangnya mepet. Jadi benar-benar pastiin itu ke arah depan belakang sama kiri kanan. Masalah 1 meter 2 meternya. Terus itu buat masalah kayak tata letak gitu. Terus itu yang utamanya udah, kalau bisa siapin ini, Dok, cuci tangan kalau mau. Cuci tangan. Maksudnya kalau misalnya biar supaya orang lebih nurut mau dibikin pengadaan sanitizer juga terserah. Jadi kayak di tiap meja ada sanitizer, jadi udah nggak ada alasan lagi. Iya, buat cuci tangan, Dok, ya. Mereka nggak cuci tangan gitu. Oh iya, Dok, ini ada satu lagi nih, Dok, sebentar, Dok. Ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Bagaimana nasib mereka yang tidak bisa mendapatkan vaksin, Dok? Seperti yang pernah terkena COVID, menderita sakit berat, seperti autoimun, kanker, dan lain-lain, Dok. Oke. Ya bagaimana? Jadi kan ini bakal terus kembangkan ya, Dok? Betul, ini bakal berkembang terus soalnya. Jadi nih, yang pernah terkena COVID itu bukan tidak bisa, tapi saat ini tidak diprioritaskan. Kenapa? Karena dianggap sudah punya antibodi. Nanti ke depannya ketika sudah banyak yang orang yang belum pernah kena COVID yang divaksin, itu orang yang sudah pernah kena akan dapat giliran. Tenang aja. Jadi kalau ditanya, sebenarnya sejauh ini relatif aman. Bahkan di beberapa negara itu nggak masalah mau pernah kena COVID, mau enggak. Jadi nggak ada masalah. Nah, untuk yang sakit berat, itu tergantung perkembangan penelitiannya dan tergantung vaksinnya. Contohnya kayak Pfizer, Moderna yang nanti masuk ke Indonesia itu lebih longgar ininya, kriterianya. Kan Sinovac kan ketat banget, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, ini lebih longgar. Jadi penyakit-penyakit tertentu akan jadi boleh divaksin. Nanti tunggu giliran. Tapi balik lagi tergantung vaksinnya seperti apa. Betul.
Dan nanti yang benar-benar nggak boleh divaksin, contohnya yang alergi berat terhadap vaksinnya, gimana nasibnya? Nah, itu adalah tanggung jawab kalian yang bisa divaksin. Kenapa? Karena ketika kalian sudah divaksin, itu artinya kalian sebenarnya selain melindungi diri kalian, melindungi orang lain yang nggak bisa dapat vaksin itu. Immunity, gitu sih, Dok. Betul, herd immunity itu tanggung jawab orang yang bisa divaksin sebenarnya. Untuk orang-orang yang nggak bisa, gitu sih, Dok. Ya. Baik, Dok. Sudah jam berapa nih? Sudah jam 9.25, Dok. Ini kita kembalikan lagi ke MC-nya mungkin ya, Dok ya? Sudah jam 9. Halo? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Adam. Ya, silakan, Dok. Penjelasannya. Sama-sama, Dokter Rindang. Mana? Ya, terima kasih Dokter Adam. Dokter Adam, ini bukan Adamnya Inul ya. Jadi salah kalau memang nggak ada tulisnya. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan dan semua presentasi tentang bagaimana cara kita nyaman bekerja di saat pandemi. Terlebih beberapa orang yang sudah isolasi mandiri. Nah, di sini mungkin Bu Titik ada tambahan mungkin Ibu? Ada tambahan atau mau ada pertanyaan sendiri Bu Titik mungkin? Selamat pagi Mas Adam, Mbak Rindang, Mbak Ranti. Dan selamat pagi Bu. Yang perlu saya pastikan aja Dokter Adam, Mas Adam. Jadi seseorang yang sudah terkena COVID, penyintas COVID, tetap bisa bekerja kembali ya, normal, setelah yang bersangkutan menjalani tanggung jawabnya lah. Artinya kalau memang harus isolasi mandiri, ya isolasi mandiri dan sebagainya, dia tetap bisa berproduksi, produktivitasnya tetap bisa bagus ya. Walaupun mungkin masih ada sisa-sisa gejala yang perlu dia recovering lah katanya. Itu aja yang saya pastikan. Betul, sehingga kantor tidak pincang gitu. Oke, ya betul Bu. Jadi mayoritasnya itu bisa mayoritas itu bisa kembali bekerja dengan normal. Tidak ada masalah mayoritas, tapi memang ada sekelompok orang yang kebetulan mungkin punya resiko tertentu itu bisa ini Bu perlu waktu pemulihan lebih lama. Jadi kadang suka ada keluhan-keluhan kayak lebih cepat capek, jadi lebih mudah sesak dibanding biasanya. Itu perlu perhatian sedikit lebih sih, tapi dalam seiring berjalannya waktu, terutama setelah lewat dari 3 bulan, itu akan membaik biasanya. Oke. Ini Dok, ada lagi. Oh iya Bu Titi, monggo Bu. Sebentar Mbak Rinda. Iya, monggo Bu. Kalau di kantor kami ini kan kemarin ada beberapa teman yang terkena, itu karena tracing ya, satu. Kemudian gejalanya rata-rata yang di Gen E, yang nasofaring itu yang positif, tapi positifnya tuh mendekati nilai batas. Misalnya ada yang 37, 36,9. Itu rata-rata yang osefagusnya tuh negatif. Nah, sehingga teman-teman ini memang kebanyakan OTG, itu satu. Stigma yang di kantor ini kan baru pertama. Kemudian hal yang lain kalau di masyarakat, saya ini kan di desa itu jadi rukun warga, ibu rukun warga lah. Kadang-kadang ada stigma, terus kita tuh nggak mau mendekati si orang itu. Padahal yang bersangkutan sudah bisa diterima di kantornya gitu loh. Nah ini kami bilang apakah stigma ini, bagaimana supaya stigma ini tidak terjadi di kantor kami gitu loh. Oh, oke. Ya. Benar banget Bu, jadi stigma ini emang masalah ya Bu ya di Indonesia. Jadi sering tuh kayak tadi Bu Titik cerita di masyarakat tuh, padahal orangnya udah sembuh, udah isolasi mandiri, tapi warga masih takut. Nah, gimana caranya untuk jadi gimana caranya buat di kantor itu mau nggak mau harus benar-benar sosialisasinya harus jauh lebih baik sih di kantor. Jadi benar-benar dikasih tahu kalau memang sudah dapat surat selesai isolasi mandiri, artinya memang sudah aman, sudah bisa berinteraksi, sudah tidak menularkan. Jadi nggak usah takut. Benar-benar ditekan ini Dokter Rindang tugasnya agak berat nih, jadi Dok, benar sosialisasi semua soalnya. Dok, terus ini Dok, kalau ini Dok kebiasaan Dok tentang kebiasaan. Kalau misalnya ada beberapa yang mungkin yang pulang dari kantor langsung harusnya kan cuci tangan, cuci kaki dulu, tapi mereka malah duduk-duduk di sofa atau gimana, itu bagaimana Dok? Oke, jadi ya benar banget tentang itu. Habit ini Dok. Habitnya benar. Kalau sampai rumah itu idealnya kalian ini bajunya jangan langsung kotak sama keluarga. Kalau bisa langsung cus ke arah kamar mandi,
bajunya semuanya yang dipakai itu taruh mesin cuci, terus setelah itu kalian mandi yang bersih bener-bener, baru nanti setelahnya pakai baju baru, celana baru semuanya, pakaian baru kontak sama keluarga. Baru duduk di sofa silakan. Nah, kalau ada yang kayak gitu, itu resikonya adalah kalau misalnya seandainya itu ada virus, terus kemudian virusnya pindah ke sofa, itu yang kena adalah keluarga kalian. Jadi kalian membawa virus untuk keluarga kalian. Jadi jangan sampai melakukan itu. Gitu sih, Dok. Harus kenceng sosialisasinya tuh, Dok. Gitu. Beberapa karena ini kalau mungkin anggapnya biasa aja, nanti COVID ini sama aja iya, kayak flu. Itu harus keramas segala ya Mas ya. Jadi begitu rumah harus keramas, rumah harus pakai keramas tuh Dokter Indah. Iya, idealnya gitu. Iya, Bu. Sehari bisa berkali-kali. Keramas. Jadi semua yang dibawa dari luar rumah harus segera dipisahin. Kalau perlu direndam dulu dengan deterjen. Kalau belum sempat mencuci lah katakanlah. Iya, direndam dong. Bu. Ya, mungkin bisa dikembalikan ke MC-nya Bu. Sudah jamnya sudah jam 9.30 ya. Sudah 9.30 ini tadi. Ternyata pertanyaannya cukup banyak karena memang pada penasaran dan mumpung nanti kita komen di IG-nya Dr. Adam akan terbalas. Tapi memang ada pertanyaan nih Dok. Berapa kira-kira komposisi WFO dan WFH yang ideal gitu perkantoran? Karena kan kita lingkungannya memang cukup banyak orangnya. Kira-kira idealnya tuh berapa persen? Oke, jadi kalau ditanya sampai saat ini itu nggak ada kayak kalau secara ilmiah nggak ada patokan harus berapa idealnya. Tapi yang perlu ditekankan adalah itu ketika benar-benar yang namanya jaga jarak dan kontak itu benar-benar bisa diminimalisir. Makanya benar-benar berbeda tiap kantor. Karena kan kita nggak tahu kantor luasnya berapa, terus kepadatan kantor itu awalnya seperti apa. Jadi ketika benar-benar susunannya, misalnya mejanya benar-benar bisa diatur supaya jaga jaraknya bisa tercapai, orang kontak itu resikonya minimal, itu ideal. Jadi nggak ada misalnya kayak ditanya harus berapa persen, sejauh ini nggak ada. Tapi balik lagi kalau dari pemerintah bilang A ya udah ikutin aja gitu. Tapi sejauh ini secara ilmiahnya belum ada sih. Yang penting kondisinya tercapai. Karena lagi-lagi tiap kantor beda. Kan nggak mungkin tiap kantor misalnya luasnya sama-sama 50 meter. Tapi yang satu ada yang 50 orang, yang satu ada yang cuma 20 orang. Kalau sama-sama 50% kan jadi beda kan kondisinya. Yang satu jadi 10, satu jadi 25. Makanya balik lagi, itu bakal benar-benar tergantung kondisi kantor seperti apa sih. Gitu sih. Udah. Iya juga lo ya. Nah, ini mumpung pembicaranya jauh-jauh dari Jepang, Dokter Adam bisa minta tolong kita mau dokumentasikan acara hari ini dengan salam cantik di Balai Batik. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter Adam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Buat ilmunya yang di-share hari ini ya Dok ya. Ya, terima kasih banyak Dok. Semoga terima kasih bermanfaat untuk kita semua. Jadi barokah bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu Titi, terima kasih Mbak Ranti, terima kasih semua. Dokter dan Terima kasih, jangan lupa ya, tetap 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Tapi kalau versinya kita di Balai Batik tuh ada tambahan 3M lagi, 6M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, majang. Bahagia. Jadi kalau madang juga ada ini ya Dok ya. Nggak boleh madangnya sama-sama ya. Iya, jangan. Kan madang bareng-bareng. Biasanya di Balai Batik itu madangnya bareng-bareng Dok. Di kantin bareng-bareng ngobrol-ngobrol. Nah. Jaga jarak kalau mau madang foto-foto. Mungkin ini madangnya bisa secara virtual kali ya Dok ya. Jadi masing-masing ruangannya. Lebih bagus. Kita makan bersama. Nah, itu dia beberapa sudah materi yang sudah dipaparkan oleh Dokter Adam dan dimoderatori oleh Dokter Rindang hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian tetap sehat. Beli durian di Honolulu. Bapak Ibu sekalian sehat selalu. Bapak Ibu sekalian sampai jumpa lagi. Semoga bisa bertemu dengan acara seperti ini selanjutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter. Salam sehat. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dok. Terima kasih. Terima kasih Dokter.
Sudah dok ini.